menurut Jenny, lo ngerasa lo sempurna dan lo lebih bagus daripada Jenny. Saking kesel aku jawab, iya. Aku bilang gitu. Kalau dia nggak niat kayak gitu, dan aku lebih bagus ya. Saking keselnya, maksudnya kayak aku kayak jadi kocak gitu loh guys, bukan jadi kayak yang sakit hati atau sedih nggak nih, kayak aduh nih bocah-bocah dari mana berdatangan. Bling bingit sih. Iya, bling yang ngaku bling fanatik bling mungkin ya aku bilang, because Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas kembali mengenai kasus yang lagi viral banget di Indonesia. Yap, bener banget, ini adalah kasus yang lagi viral di Twitter, yaitu kasusnya Natia Sheena. Jadi ini aku mau tunjukin ke kalian beberapa tampilan Twitter waktu aku buka. Isinya itu bener-bener full sama berita-berita yang berhubungan dengan Natia Sheena. Oke, jadi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu siapa sih Natia Sheena itu adalah seorang influencer sekaligus seorang YouTuber yang biasanya memposting konten-konten berisi dance, dan dia itu membuat sebuah grup yang bernama Pink Panda. Jadi basically Pink Panda ini terdiri dari 4 orang dan mereka itu sering banget nge-cover lagunya Blackpink. So bisa dibilang mereka itu kayak semacam grup yang khusus buat nge-cover si Blackpink ini. Nah, jadi kita akan langsung bahas aja kronologisnya dari awal. Oke, jadi kasus ini tuh bermula beberapa hari yang lalu itu di Twitter lagi ramai banget netizen nih ngomongin soal sesuatu, dan setelah dilihat-lihat ternyata di Twitter itu lagi viral banget hashtag apologize to Jenny. Nah, ternyata hashtag ini tuh ada hubungannya sama Natia Sheena. Apa sih hubungannya? Oke, jadi beberapa tahun yang lalu, tahun 2018, Natia Sheena ini pernah ikut konsernya Blackpink. Dan dia itu memberikan opininya di story-nya dia, di story Instagramnya dia, kayak gini. Dan seperti yang bisa kalian lihat, di postingan tersebut itu nunjukin banget kalau si Natia Sheena ini mengkritik ke salah satu member Blackpink, yaitu Jenny. Nah, gak lama setelah story tersebut dipost sama dia di snapgramnya dia itu mendapat banyak banget komenan dari netizen yang reply story dia, dan akhirnya dia itu mutusin buat bikin klarifikasi mengenai storynya dia yang mengkritik mengenai penampilannya Jenny Blackpink. Nah, kayak gini klarifikasi dari dia. Hey guys, I just got back from work, and before this day ends, I want to clarify a few things because things are getting a little bit out of control here, and I feel kind of responsible to say something about it, or not. So yeah, I'll be talking in English because most the comments written on my Instagram are in English. I don't know if they are real international fans or international blings. Let's just consider they are. Yeah, let's say they're not Indonesian fans. So yeah, I hope they can get this message right. Let me get this straight, guys, that first of all, I'm not Jenny's anti-fan or hater. I've been covering Blackpink since 2016, if that does make any sense to you. So that claim is totally ridiculous, actually. Second of all, I've never made or uploaded any video about Jenny performing and being lazy on stage and stuff on my YouTube channel, so that's totally a lie. That's a hoax. And third of all, I never said anything bad about Jenny, like Jenny's being a bitch or she's giving a very cool face on stage while performing and stuff. I don't know whether to get it. That's hoax too, definitely. Not good. So these people, guys, they're just getting out of their sense now because they keep spreading hates, they keep spreading lies. I don't know what their intention and purpose is, but it's just not right. So yeah, please don't believe them without any proof, okay? Listening, thank you for supporting me. I love you all. Bye. Have a nice dream. Have a good night. Akhirnya dia bikin video klarifikasi, dan setelah dia bikin video klarifikasi itu, mulai netizen tuh kayak mereda dan udah gak ngurusin soal storynya dia, dan kasus itu udah mulai gak muncul lagi.
Tapi pasti kalian pada bingung kan, kenapa kasus ini tiba-tiba muncul lagi dan mulai viral di tahun 2020 di Twitter. Jadi pada tanggal 25 sampai 26 Agustus, tiba-tiba banyak banget netizen Indonesia itu yang mulai ngomongin mengenai hashtag apologize to Jennie. Bahkan hashtag tersebut itu pernah sempat jadi trending di Twitter dan baru-baru ini. Nah, akhirnya si Natia Sheena sama pacarnya yang namanya Randy Pritz ini mutusin buat ngeteliti lebih lanjut mengenai kasus yang lagi viral di Twitternya ini. Nah, otomatis mereka berdua bingung dong, kok kasus yang udah terjadi 2 tahun yang lalu di 2018 bisa kembali viral dan ramai diperbincangkan di Twitter. Dan mereka berpikiran untuk mencari siapa sih yang nyebarin pertama kali berita itu lagi di tahun ini. Akhirnya mereka berdua itu dapat orang yang selama ini nyebarin kasus tersebut di tahun 2020. Dan orang tersebut itu udah sempat di chat langsung sama si Randy-nya. Dan orang tersebut udah minta maaf karena takut dilacak dan takut berhubungan sama polisi atau semacamnya. Nah, tapi setelah orang tersebut itu minta maaf karena udah menyebarkan kasus yang udah terjadi 2 tahun yang lalu, bukannya kasus ini tuh makin mereda, tapi malah makin merebak di Twitter karena postingan Natia Sheena yang membawa-bawa artis atau idol lain di Korea yang bernama Lia, anggota ITZY. Netizen itu nemuin postingan Natia Sheena 3 bulan yang lalu. Seperti ini postingannya. Setelah kasus yang dari Jennie dan Lia itu mulai merebak di Twitter, ternyata si Natia Sheena ini bikin lagi klarifikasi seperti ini. Di klarifikasi tersebut, dia itu bawa-bawa namanya Jin BTS. So, kabar yang terbaru di Twitter itu yang kalau kalian search nama Natia Sheena akan muncul 3 hashtag, yaitu apologize to Jennie, apologize to Lia, sama apologize to Jin. Jadi karena klarifikasi dia dengan bawa-bawa nama lain, makin banyak netizen tuh yang gak terima sama klarifikasi dia. Dan akhirnya berita mengenai Natia ini nyampe ke Korea melalui salah satu media yang bernama Korea Bu. Bahkan Natia sendiri sempat masuk ke dalam beritanya Line Today di Indonesia. Nah, karena kasus ini nih, Natia itu jadi banyak banget mengalami kerugian akibat hate dari netizen luar dan juga netizen Indonesia sendiri. Di sini tuh dia ngalamin banyak banget penurunan followers dan juga subscribers YouTube. Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku itu nemuin komenan di YouTube-nya Natia 1 year ago atau sekitar ada 5 bulan yang lalu sebelum kasus ini merebak lagi. Aku lihat dia itu membalas komen fansnya dengan cara yang benar-benar nggak sopan banget menurut aku, kayak merendahkan orang lain banget di komenan ini. Dan ini komennya. Dari hal-hal yang udah aku kumpulin tadi, menurut aku netizen itu makin gak suka sama Natia karena pertama, mereka itu berhasil ngumpulin bukti-bukti di mana Natia sendiri itu kayak seakan-akan gak menerima kritikan dari fansnya sendiri bahkan sebelum kasus ini tuh merebak ke publik. Yang kedua, menurut aku dari cara dia membalas fansnya itu, bahasa yang digunakan itu benar-benar gak sopan dan benar-benar gak mencerminkan sikap dari orang yang berpendidikan. Yang ketiga, dia itu seakan-akan nunjukin kalau dia itu terkenal bukan karena K-pop, tapi dia itu legit karena lagu Shantik yang pernah dia cover dengan pacarnya. Dan yang keempat, Natia itu selalu mendukung terus opininya kalau dia itu berpendapat sebagai seorang fans atau bling terhadap Jennie dan bukan sebagai seorang influencer. Jadi sampai situ aja kronologi kasusnya Natia Sheena. Dan sampai saat ini Natia Sheena itu memutuskan untuk memprivate Instagramnya dan belum menunjukkan klarifikasi ataupun tanda-tanda yang berbau meminta maaf kepada netizen akibat ulahnya tersebut. Jadi gimana pendapat kalian mengenai kasus Natia Sheena ini? Komen di bawah pendapat kalian dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian
supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat video setiap hari. See you guys in the next video. Bye.